فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang muliakan oleh taala, Majelis Masjid Al-Mujahidin PTB Duren Sawit, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semuanya menuju satu bulan yang penuh dengan berkah yang sama-sama kita tunggu. Satu bulan yang mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Ya Allah, jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Hadirkan Ramadan ada di hadapan kami. Satu bulan yang jauh kita merindukan kedatangannya. Di saat Rajab, maka kita pun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah Rajab kami ya Allah, Sya'ban kami ya Allah, dan jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan qala ba'dus salaf kanu yad'un Allah ta'ala sittata ashhur ayyuballighum syahr Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dulu ulama salafus saleh 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kemudian hari ini kita disampaikan oleh Allah bahkan sudah 1 pekan lamanya. Maka bagaikan bazar yang sangat besar di bulan Ramadan ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lipatan-lipatan amal, ampunan pun terjadi, dan kemudian bagi mereka orang-orang yang melakukan amal kebaikan, maka mereka mesti menginginkan kebaikan itu. Sebagaimana awal Ramadan atau akhir Sya'ban, kala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu penyeru malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya bagil khairi abshir wa ya bagil syarri aqsir. Hai pecinta-pecinta kebaikan, bahagialah Anda. Hai pecinta-pecinta keburukan, ya rugilah Anda, menangislah Anda, sebab bulan itu bulan yang akan menyempitkan keburukan dan membuka lebar daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang mukmin itu la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang muslim adalah seorang yang tidak pernah lelah letih melakukan apapun jenis model amal kebaikan itu, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai ia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam agama kita, di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, yakinlah kalian, beramallah saleh kalian semuanya hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang pada kalian itu sebuah keyakinan. Dan para ulama mengatakan yakin yang ada dalam ayat itu adalah sampai kematian. Maka tatkala Imam Ahmad ditanya, ketika Imam Ahmad ditanya, dari Imam Ahmad, kapan kita beristirahatnya? Kapan kita ini beristirahat dari lelah letihnya melakukan berbagai macam aktivitas yang ada ini?
Sampai kapan kita itu melakukannya? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan inda awwali qadamin nad'aha fil jannah. Maka kita berhenti dari perkara yang seperti ini sampai tatkala kaki kita pertama menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa bahagia kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Janji yang begitu sangat luar biasa diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan di antara janjinya Allah Subhanahu wa taala adalah janji akan diampuninya seorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala di siang Ramadan, ada janji Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti benar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu firman-Nya surah Al-Fatir ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Hai umat manusia, kata Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar. La taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian itu terpukau, terbujuk, terayu, ya, tertipu oleh urusan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian itu tertipu oleh para penipu-penipu yang ada. Jangan kalian mau ditipu oleh dunia. Jangan kalian mau ditipu oleh syaitan. Jangan kalian mau ditipu oleh manusia-manusia yang menipu kalian. Ingat janjinya Allah. Jadi di dalam surah Al-Fatir ayat yang kelima itu, bagaimana janjinya Allah ini adalah pasti benar. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam satu firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya Engkau ya Allah yang kemudian mengumpulkan manusia ini nanti di yaumil qiyamah. La raiba fihi. Hari yang tidak ada keraguan sama sekali. Kata Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kita harus yakin. Dan kita ini hidup ini dengan janji-janji. Masya Allah, kita bisa lihat bagaimana semangatnya rakyat Indonesia dengan janji. Rakyat Jakarta dengan janji. Kalau manusia saja semangat dengan janji manusia yang kebanyakan mereka itu kau yang berjanji, kau yang mengingkari, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya dikatakan jamaah rahimahullah oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah. Beliau mengatakan puasa itu salah satunya adalah keyakinan dengan janji-janjinya Allah. Orang yang puasa itu membentuk satu karakter takwa. Kata Al-Qushairi, takwa itu ada huruf ta, yaitu tawadu, rendah hatinya. Takwa itu adalah ada huruf qaf yang membentuknya, yaitu qanaah, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah wawu, yaitu wara, berhati-hati dalam perilaku, dalam kehidupan di dunia, sehingga kemudian ia mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah. Dan takwa itu ujungnya adalah ya, yaitu ta, qaf, wawu, iya. Iya, itulah keyakinan. Keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang janji-janjinya Allah Ta'ala. Hingga yang membangkitkan semangat kita ini melakukan puasa. Perut dalam kondisi yang lapar, tenggorokan dalam kondisi yang haus, lelah, letih ada dalam diri kita. Kenapa kita begitu semangatnya? Karena sebuah janji. Jadi hidup kita semangat melakukan taat ini adalah janji. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu semangatnya untuk mencari akhiratnya Allah Ta'ala karena janjinya Allah. Apa sih yang menjadikan seorang bangkit di waktu malam untuk qiyamul lail? Janjinya Allah.
Apa sih yang menjadikan manusia itu kemudian capek, lelah, letih mencari nafkah? Ujungnya diberikan kepada orang lain untuk sedekah dan infaknya karena sebuah janji. Apa yang menjadikan orang berlapar-lapar selama 1 bulan suci Ramadan ini? Karena adanya janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan janji Allah itu pasti benar. Maka yang kita bahas kali ini adalah di antara janji Allah tentang urusan Ramadan. Keyakinan kita akan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara janjinya Allah dalam urusan Ramadan, ada janji Allah pada amalan malam, ada janji Allah pada amalan siang. Dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berdiri qiyamul Ramadan di malam hari, kemudian ia berdiri memperpanjang daripada salatnya, entah itu bacaannya yang panjang, entah rakaatnya yang begitu ya banyak. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa janjinya Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka dosa pelakunya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat janji Allah pada malam Lailatul Qadar melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam satu riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri." Siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini janjinya. Syaratnya imanan wa ihtisaban, ya dengan kekuatan imannya, wahtisaban mengharapkan ridha ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janjinya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ada pada amalan-amalan malam Ramadan. Kita lihat lagi bagaimana janji Allah pada siang Ramadan. Agama ini mengajarkan, Allah dan Nabi-Nya berjanji, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang puasa Ramadan, ya tahan lapar tahan hausnya, maka kata Nabi SAW, dengan imanan wa ihtisaban, iman dan mengharap pahala dari Allah, keikhlasan terjadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah. Janjinya Allah di waktu malam, janjinya Allah di waktu siang Ramadan, yaitu sama adanya ampunan. Maka pantas kemudian dikatakan Ramadan ini adalah bulan besar-besarnya bagaimana Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya. Sudahkah kemudian dosa kita ini terhapus? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Terhapusnya dosa dalam bulan suci Ramadan ini merupakan tujuan besar kita melakukan puasa. Kita mau lapar-lapar berpuasa sejak terbit fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari. Apa yang kita kehendaki? Terhapusnya dosa kita. Ya, tetapi kemudian tidak semua orang itu mendapatkan janji yang ada itu. Maka dalam suatu hadis, ya, dikatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, satu ketika dia menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqad darajatal ula qala amin, thumma raqad darajatas tsaniyah faqala amin, thumma raqad darajatas tsalitsah faqala amin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar yang ada di Raudhah itu. Ketika beliau menaiki mimbar itu, maka tangga yang pertama yang beliau naiki, maka beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua yang dinaiki, beliau pun mengucapkan amin. Sampai tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan kalimat amin. Faqalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin, amin, amin. Kami mendengarmu mengucapkan amin sampai 3 kali, ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala, yaitu beliau mengatakan, ketika aku naik tangga yang ada ini,
Maka ja'ani Jibrilu alaihi salatu wassalam. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang mengatakan syaqa abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Fakultu amin. Jibril datang, ia mengatakan, ya Muhammad syaqa abdun, celaka seorang hamba. Celaka seorang hamba adraka Ramadan, ketika ia berjumpa dengan Ramadan, disampaikan hidupnya dengan Ramadan, fansalakha minhu, sampai Ramadan ini usai. Walam yughfar lahu, tapi ia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin. Aku pun mengucapkan amin. Kemudian aku naik tangga yang kedua. Jibril pun mengatakan, qala syaqa 'abdun adraka walidayhi aw ahaduma falam yudkhilahul jannah. Jibril pun mengatakan, celakalah seorang hamba yang tatkala ia berjumpa dengan orang tuanya yang sudah sepuh, tetapi kemudian belum ada jaminan dirinya masuk surga, padahal pintu surganya ada di hadapannya. Fakultu amin. Aku pun mengatakan amin. Tsumma qala. Kemudian Jibril pun mengatakan, syaqa 'abdun dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Itu ketika namamu disebut di hadapanmu ya Rasulullah, tetapi orang itu tidak mengucapkan salawat untukmu. Fakultu amin. Aku pun mengatakan amin. Jadi di antara doa celaka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kerugian yang sangat besar, sebuah kerugian yang sangat besar, kecelakaan yang sangat nyata, yang doa Jibril, yang amin Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua makhluk yang sangat mulia di sisi Allah. Maka di antaranya ternyata orang yang berjumpa Ramadan, Allah sampaikan Ramadan di hadapannya, tetapi kemudian dia tidak memanfaatkan Ramadan, sehingga dia belum mendapatkan jaminan ampunan Allah. Maka ini orang yang sangat celaka, yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang mulia, jadi ampunan ini merupakan perkara yang sangat penting. Tetapi dalam keterangan tersebut, syarat munculnya ampunan dosa dalam Ramadan itu ada dua. Imanan wahtisaban. Pertama iman, yang kedua adalah ihtisab. Apa iman itu? Iman itu tidak lain adalah keyakinan. Keyakinan yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Taala. Yakin akan perintahnya Allah. Yakin ke Allah, iman kepadanya, dan meyakini apa saja yang kemudian diperintahkan oleh keduanya, sehingga puasanya itu benar-benar berdasarkan karena keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena puasa ikut-ikutan keluarga atau kemudian semata karena selainnya, tidak. Karena iman ini jamaah rahimakumullah menjadi satu persyaratan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amalan yang saleh, laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya ia beriman. Jadi syaratnya karena keyakinan itu kepada Allah Taala, maka Allah akan berikan penghidupan dunia yang bagus, akhirat yang bagus, biahsani ma kanu ya'malun, balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan olehnya. Begitu pula kita bisa lihat di dalam surah An-Nur ayat yang ke-39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, amalan yang dibangun oleh orang-orang yang kafir, entah sedekahkah, entah kemudian empati terhadap yang lainkah, sosialnya yang sangat tinggi, atau mungkin dia juga menjalankan puasa dengan tujuan selain Allah, maka Allah Ta'ala katakan kasarabim biqi'ah, seperti fata morgana, indah, nikmat, sejuk yang ia rasakan, yang ia inginkan, tetapi ternyata kenyataannya hanyalah fata morgana,
hanya kemudian gundukan pasir yang ada di tengah terik panas matahari. Tidak menemukan air yang ia sangka mendapatkan kesegaran, kenikmatan, ternyata ia tidak mendapatkannya karena ketidakimanan. Ini syarat yang pertama. Syarat untuk mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah imannya dia kepada Allah taala. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharap ridhanya Allah. Amalnya itu semata karena Allah taala. Qiyamul lailnya karena Allah. Ya. Hanya mengharap ridhonya Allah taala, pahala dari Allah. Puasanya mengharapkan ridhonya Allah. Bahkan amalan puasa ini satu amalan yang susah tertimpa oleh penyakit riya sebenarnya. Ajaran yang satu-satunya yang susah untuk terdeteksi riya itu adalah amalan puasa. Ketika orang itu sholat, terlihat dari gerakannya. Ketika orang itu zakat, terlihat paling tidak oleh orang yang menerimanya. Ketika orang itu haji dan umrah, semua orang pun sudah mengetahui kapan keberangkatannya. Tapi tak kalah orang itu puasa. Dari mana kita bisa melihatnya? Apakah kemudian orang yang meludah berkali-kali orang yang berpuasa? Belum tentu. Nih, walaupun ada satpam, tatkala ia ambil air wudhu, ia berkumur sekalian telan air, nggak ada orang yang tahu. Bahkan dalam agama, orang yang tidak berpuasa pun bisa untuk mengelak tidak berpuasa. Ketika ia ketahuan, kamu lagi makan, oh Masya Allah, saya lupa. Agama mengajarkan jika engkau benar-benar lupa, teruskan puasamu. Artinya amalan yang sudah terdeteksi. Maka pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ampunan dosa. Ini syaratnya adalah keimanan dan syaratnya adalah keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah mulia taala, lalu apa yang menjadikan penyebab gagalnya ampunan itu? Apa yang menjadikan sebab gagalnya manusia untuk mendapatkan janji yang sangat besar itu? Tidak lain adalah ketidakbagusan melakukan amalannya. Ketika seorang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan berusaha melakukan amal yang sesuai dengan tuntunan nabinya, amal yang terbaik, puasanya, qiyamul lailnya, ya, supaya ia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis rawahu Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang puasa cuma mendapatkan lapar dan hausnya saja. Wa rubba sha'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul Ramadan, orang yang berdiri malam Ramadan, tarawihnya, qiyamul lailnya, dia tidak dapatkan nilai capek lelah letihnya. Hanya lelah letih saja yang ia dapatkan, ya, nilai ampunan dari Allah. Dia tidak mampu untuk mengejarnya. Dan dalam hadis itu terungkap sebuah kerugian yang sangat besar. Orang yang puasa cuma dapat laparnya saja. Orang yang qiyam Ramadan tarawih sampai jungkir balik, dia tidak mendapatkan nilai Ramadan, hanya mendapatkan lelah letihnya saja. Maka tentu ini perkara yang sangat besar. Siapa orang yang kemudian kerja tapi tiada target yang ia kejar dalam pekerjaan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu mau kerja capek, lelah, letih tanpa sebuah target yang ia inginkan. Maka dalam agama ini, jamaah rahimakumullah, diajarkan kalau kemudian ia melakukan sebuah amal, jangan sampai tanggung, ia tidak mampu meraih nilai amal. As-shawmu junnah ma lam yukhrikha. Dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "As-shawmu junnatun ma lam yukhrikha." Puasa itu tameng, benteng pertahanan umat dari belantara kehidupan dunia, dari azab nerakanya Allah, ia benteng pertahanan. Tetapi malam yukhrikha. Apalah arti sebuah benteng itu? Apalah arti puasa yang dijalankan itu lapar, hausnya pun tidak ada nilainya. Kalau kemudian benteng itu rapuh, benteng itu pecah, benteng itu patah. Jadi puasa ini bisa jebol.
Ramadan itu bisa tanpa nilai. Benteng itu akan ambruk, akan pecah. Malam yukhrika. Tidak ada nilai Ramadannya. Dan ini kekhawatiran yang sangat besar. Tidak. Apa yang menjadikan penyebabnya? Antara lain itu tidak terjaganya indrawi ini. Indrawi ini tidak terjaga. Sehingga janji itu tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala. Mata. Makanya di dalam keterangan Hujjatul Islam Al-Ghazali sampai membagi puasa itu ada 3 model bagian. Yang pertama, yaitu shaumul awam. Puasa kebanyakan orang. Tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat. Selesai. Maka secara hukum fikih, puasanya selesai. Secara hukum fikih, sah. Tapi nilai tidak ada. Secara hukum fikih, ada. Yaitu absensinya kerja. Tetapi gaji ia tidak akan dapatkan. Yang kedua, Al-Ghazali mengatakan ada tingkatan shaumul khawas. Puasa orang-orang soleh, orang-orang yang khusus, yang tidak hanya tahan lapar, haus, syahwatnya, tapi organ tubuhnya juga ditahan indrawinya dari hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, beliau mengatakan shaumul khawasil khawas. Puasa tingkat super khusus, yaitu tingkatan para nabi-nabinya Allah. Puasa hatinya dari kerendahan dunia yang ada. Jadi dikatakan jamaah yang muta'ala, berapa banyak orang yang puasa bertahun-tahun ia berjumpa dengan Ramadan. Ramadannya tidak membangkitkan semangat ketakwaannya. Ampunan belum ada pada dirinya. Dan ini kerugian yang besar. Indrawi yang tidak terjaga. Antara lain itu pandangan mata. An-nadharah. Sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Kata Nabi SAW, mata itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis laknatullah alaih. Kullul hawadis mabda'uhan nadhar. Semua kejadian itu berawal dari pandangan mata. Orang tamak pandangan mata, lihat tetangganya ini, punya itu. Apa yang terjadi? Artinya lama-lama iri berawal dari mata. Muncullah keserakahannya halal haram ya antam, ya, berawal dari pandangan mata. Muncul yang namanya perzinahan berawal dari pandangan mata. Maka Nabi sampai mengatakan, faman tarokaha khaufan minallah. Siapa orang yang mampu menahannya karena rasa takutnya ke Allah Ta'ala, atahullahu azza wa jalla, maka Allah berikan kepadanya imanan. Satu keimanan, yajidu halawatahu fi qalbi. Dan ia mampu merasakan nikmatnya keimanan yang ada pada dirinya. Tidak terjaganya indrawi. Ini merupakan perkara yang sangat besar. Maka dalam pepatah Arab sampai dikatakan, wa kunta idza arsalta tarfaka ra'idan laqalbuka yawman at'abatkal manadir. Jika engkau lepaskan pandangan matamu, apa saja dilihat, maka laqalbuka yawman at'abatkal manadir. Maka hatimu tercabik-cabik oleh pandangan matamu itu. Gaya hidup yang kemudian keterlaluan, bermegah-megahan, saling dengki, bersaing tidak sehat, sampai putus silaturahim, terjadi perceraian, zina pun muncul, sampai kemudian bantuan pun ditilep juga, semuanya kullul hawadis mabda'uhan nadhar, liarnya mata. Ramadan ia tidak mampu mencegah itu. Yang kedua, yang menjadikan gagalnya Ramadan tadi, gagalnya nilai-nilai janjinya Allah Ta'ala, tidak terjaganya lidah. Maka dalam satu riwayat, dikatakan oleh Nabi SAW, man lam yada qawla zur wala amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tatkala ia berpuasa belum mampu untuk meninggalkan ucapan dustanya. Dan termasuk ucapan dusta itu jari-jari kita. Ketika jari-jari kita ini menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita yang tidak benar, berarti namanya dusta. Hati-hati. Tidak semua postingan itu kemudian kita baca. Tidak semua postingan itu pun kita juga share kepada yang lainnya. Ketika seorang tidak mampu mencegah lidahnya, jari-jarinya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, maka Nabi mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Allah tidak akan berhajat. Allah nggak memerlukan daripada puasa orang itu. Janji pun nggak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan cuma urusan dari makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafas. Puasa itu dari ketersia-siaan,
dan rofas, ucapan-ucapan yang sangat buruk. Ini jamaah ta'ala. Yang ketiga, tidak terjaganya telinga kita. Allah Ta'ala terangkan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Dan orang-orang yang terhadap perkara yang sia-sia itu ia berpaling darinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua itu akan dimintai sebuah pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya sebenarnya ada satu hikmah yang sangat besar di masa COVID-19 ini. Seharusnya seorang mukmin yang berpuasa, ya, ia bisa untuk lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sebab puasa tahun ini mengurangi keluar aktivitas luarnya. Dengan adanya PSBB, ya, dengan satu skala besar-besaran, ya, harus ada physical distancing, orang jarang keluar rumah, maka seharusnya indrawi itu lebih terjaga dan kualitas puasanya lebih baik daripada yang sebelumnya. Harusnya terjadi wabah ini menjadikan pelajaran yang sangat besar. Ya, dengan semakin kuatnya keimanan seorang di dalam rumahnya, ia jalankan puasa sesuai dengan sunnah dan tidak banyak aktivitas yang ada di luar sana. Ia bisa banyak menghatamkan Al-Qur'annya. Ia lebih banyak untuk qiyamul lailnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah. Tidak terjaga anggota tubuh yang lain. Tangan, kaki, itu yang menjadikan asbab tidak munculnya ampunan. Wa'uful kaila wa idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Kata Allah, kalau nimbang yang bagus. Kalau nakar yang bagus, jangan curang. Sebab kalau curang, tidak terjaganya diri kita. Ya, datang ke tempat yang dilarang, ke perdukunan dan lain sebagainya. Ya, maka ini semuanya akan menghancurkan nilai-nilai Ramadan kita. Sampai dikatakan oleh para ulama, perut pun juga harus dijaga kalau ingin mendapatkan janjinya Allah. Itu nggak boleh terlalu kenyang. Terlalu kenyang dengan yang halal saja nggak boleh, apalagi dengan yang haram. Apa kata Allah Ta'ala? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, janganlah mubazir, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Terlalu kekenyangan itu pun menjadikan sebab janji nggak diturunkan. Ini kan masalah. Sampai ulama mengatakan agar janji ini diturunkan oleh Allah dan tidak gagal, harus memunculkan al-khawf war-raja. Hatinya ditata, nggak cuma mata, pandangannya, telinganya, pendengarannya, lidahnya, tangan, kakinya, tapi hati pun juga ditata. Kata para ulama, yaitu harus menghadirkan al-khawf war-raja. Harap-harap cemas. Ketika ia berbuka itu, maka muncul harap cemas. Jangan terlalu pede amalan diterima oleh Allah. Muncul kecemasan, ya Allah, jangan-jangan engkau tidak terima Ramadan saya ini. Sehingga cemasnya itu menjadikan ia perbaiki puasanya. Satu sisi harapan agar diterima amalan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang Ramadan selesai witir biasanya doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah Taala. Allahumma, apa itu namanya? Taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat malam kami. Di situ tersimpan dua perkara, yaitu penggabungan antara al-khawf wa raja. Satu sisi, semoga engkau terima amalan kami, Allah, ada satu harapan, sehingga ia pun semangat melakukan amalan. Tapi satu sisi dan kalimat Rabbana taqabbal minna, itu terimalah amalan kami, Allah, ada semacam kecemasan, jangan-jangan amalan itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang ta'ala, kenapa sih kita perlu ampunan Allah Ta'ala untuk meraihnya? Karena ketika dosa itu terhapus, diampuni oleh Allah Ta'ala, surga menjadi balasannya. Ini masalah. Surga menjadi balasannya.
Ketika dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, maka tenang akan dirasakan oleh umat manusia. Hilangnya rasa ketenangan dalam hidup. Hati yang penuh dengan kegalauan, rasa takut yang berlebihan, corona seperti apa, ya ditakutin lebih hebat daripada takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhtiar saja, ikhtiar, kemudian ujungnya bertawakal ke Allah. Rasa takut yang karena dosa yang menjadi sekat keharmonisan antara seorang hamba dengan penciptanya. Ketika dosa itu terampuni, maka kebaikan itu akan bertebar, semakin bertambah dan bertambah. Maka perlu seorang itu meraih ampunan Allah Subhanahu dalam bulan yang penuh ampunan ini. Sehingga jamaah rahimakumullah, kerugian bagi mereka yang tidak mendapatkan janjinya. Kerugian bagi mereka yang tidak mendapatkan janjinya. Kalau banyak ampunan seperti bulan Ramadan ini, seharusnya setiap orang yang keluar dari Ramadan, itu keadaannya sebagaimana kondisi yang digambarkan oleh Al-Mu'arrikh, yaitu yarji'u hadal yawm qaumun kama waladathum ummahatuhum. Maka hari ini adalah kembali suatu kaum. Kembalinya suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Ketika usai Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Itu yang diinginkan oleh kita. Maka dikatakan pula oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala, man lam yughfar lahu fi Ramadan, siapa orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini, siapa orang yang tidak mendapatkan janjinya Allah untuk diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini, falam yughfar lahu fi ma siwahu, maka ia sulit mendapatkan ampunan di luar Ramadan. Ini Qatadah rahimahullah. Siapa orang yang tidak mampu mendapatkan ampunan di Ramadan, siapa orang yang tidak mampu mendapatkan janjinya Allah di Ramadan, maka kesulitan ia mendapatkan mencari ampunan di luar bulan suci Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, falamma kathurat asbabul maghfirah. Falamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan. Tatkala semakin banyaknya sebab-sebab mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka kana alladhi taqutul maghfiratu fihi mahruman ghayatal hirman. Beliau mengatakan makin banyak ya sebab mendapatkan ampunan di bulan ini, maka siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini sungguh benar-benar dalam nasib yang sangat buruk. Sama dengan para ulama-ulama salaf mengatakan, di bulan Quran orang tidak bersentuh dengan Quran, kerugian yang sangat besar. Di bulan ampunan orang tidak mendapatkan ampunan, kerugian yang sangat besar. Bahkan dikatakan tadi, ia mendapatkan nasib buruk yang sangat luar biasa. Jemaah yang mulia Allah, inilah yang kita sampaikan. Inilah yang kita utarakan. Tentang bagaimana kemudian seorang itu mendapatkan janjinya Allah. Dan janji Allah yang paling besar, yaitu ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Sehingga usai Ramadan, seorang seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, sucinya dirinya, bersihnya dirinya, hilangnya dosanya, menjadikan sebab ya semangat taatnya, menjadikan sebab terhentinya maksiatnya, menjadikan sebab tenangnya kehidupannya, menjadikan sebab surga terbuka untuknya, kebahagiaan pun diraih olehnya. Jadi bagaimana seorang itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan yang dijanjikan Allah Ta'ala. Sebab kalau dikatakan surga menjadi janjinya Allah Ta'ala ketika seorang mendapatkan ampunan Allah, maka bukankah ini kenikmatan yang sangat besar? Hari-hari kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bermohon kepadamu ya Allah, yaitu surgamu ya Allah, ridha dan surgamu ya Allah. Ketika Rasul ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang harus kami baca tatkala kami menunggu malam Lailatul Qadar? Apa kata Nabi? Kuli, ucapkan olehmu ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allahumma innaka afuwun, kau adalah zat yang maha pemaaf ya Allah, maka maafin kami. Hanya minta ampunan. Nunggu Lailatul Qadar,
ingin mendapatkan ampunan. Puasa, lapar dan haus hanya ingin mendapatkan ampunan. Ketika seorang qiyamul Ramadan berpanjang-panjang hanya ingin mendapatkan ampunan. Karena ketika seorang mendapatkan ampunan, berarti kenikmatan surga terbuka untuknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah ila mithla ahadukum yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yammi falyandur bima yarji'." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berbanding dunia dengan akhirat itu kecuali kau celupkan seperti kau celupkan jarimu ke air laut, kemudian kau tarik jarimu, maka lihatlah falyandur bima yarji'. Maka air yang kemudian satu tetes kembali ke air laut itu, itulah gambaran dunia. Sedangkan air laut yang terbentang itu menjadi gambaran akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semangat kita. Semangat untuk meraih ampunan walaupun dalam masa COVID yang ada ini. Sebenarnya jamaah rahimakumullah, masa COVID seperti ini banyak hikmah yang ada. Ya. Menutup kaji kita, masa COVID yang seperti ini seharusnya hikmah yang luar biasa. Puasa yang kita jalankan lebih terjaga indrawi kita dengan tidak banyak keluar rumah. Bacaan Al-Quran yang ada dalam amalan besar Ramadan mampu kita lakukan dengan banyak tidak keluar rumah, sehingga di tempat itu kita mampu melakukannya. Kemudian qiyamul Ramadan, qiyamul lail, kita pun kerjakan di rumah. Muncul imam-imam baru, imam-imam baru, keluarga yang tangguh. Hari ini imamnya suaminya, besok anak pertamanya, lusa anak yang ketiga, dan lain sebagainya. Dengan adanya wabah yang seperti ini, amalan masjid kita terus akan berjalan nilainya. Nabi SAW memberikan kabar gembira, "Idza maridal abdu aw safar," ketika seorang dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, maka kutiba lahu, maka dicatat untuknya, mislama kana ya'malu muqiman sahiha, seperti amal yang sebelumnya, seperti kalah dalam keadaan sehat, seperti kalah dalam keadaan tidak safar. Jadi ketika kita kemudian tidak sanggup urusan masjid, maka amalan terus berjalan sesuai dengan keistiqomahan kita sebelum usai Ramadan, sebelum datang bulan suci Ramadan, atau sebelum datang wabah corona ini. Semoga manfaat, semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar Ramadan dalam keadaan mulia dan mendapatkan janjinya ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf yang sebesarnya, dan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan di pagi ini. Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Halo Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Tadi salah satu poin yang Pak Ustadz sebutkan adalah bahwa kalau kita beribadah, itu kan salah satu syaratnya adalah memang niat karena Allah, gitu ya. Dan itu banyak sekali hadisnya, dan dalam Al-Quran pun disebut. Pertanyaannya adalah, untuk senantiasa konsisten, bahwa kalau kita melakukan suatu ibadah itu niat karena Allah, kalau bagi saya terus terang, itu bukan perkara yang mudah, gitu ya. Karena seringkali di tengah jalan, kita tuh senang gitu kalau misalnya ada orang tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang baik. Apakah itu kategorinya ria? Lalu bagaimana mengatasi itu? Terima kasih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ikhlas ini pekerjaan yang tidak mudah. Sampai Rasul mengatakan, rubba amalin sagirin tukabbiruhu bin niyah. Berapa banyak amal itu kecil, tapi menjadi besar nilainya asbab kekuatan niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru bin niyah. Berapa banyak amalan itu besar tetapi bisa menjadi kecil karena lemahnya niatnya. Untuk ikhlas ini pekerjaan yang sangat sulit. Maka bagaimana kemudian seorang itu kiat untuk merawat daripada keikhlasan? Yang pertama, jamaah mulia ta'ala, teruslah beramal. Teruslah beramal. Para ulama sampai mengatakan, walaupun Anda belum ikhlas, teruslah beramal. Jangan berhenti amal karena belum bisa ikhlas. Ikhlas itu proses. Satu proses yang sangat panjang. Nggak gampang, nggak mudah. Bim salah bin abragadabra. Kami seperti ini umpamanya. Pasti ketika ada satu undangan, suatu ketika, dulu pernah kami diundang
di salah satu bank yang ada di Sudirman. Wah, karena undangannya di waktu pagi, maka kami pun ngebut naik motor sampai naik trotoar ya, karena undangannya sebelum jam kerja. Salah satu contoh. Ya, sampai kemudian di Kampung Melayu telepon pun terus berdering karena kami mengejar waktu dengan kemacetan yang ada itu. Ya, maka sampailah kami di sana. Sebab orang mengatakan, Pak Ustadz, pokoknya sebelum jam kerja kita sudah akan mulai, ya direktur sudah nunggu, bla bla bla. Kita akan mengejar waktu itu. Dan saya bisa memperhitungkan kalau naik motor, kalau naik mobil susah. Maka di tempat itu apa yang terjadi? Satpam pun mengatakan, Pak Ustadz, ditunggu sama Pak Direktur, tetapi mohon maaf, tadi ditelepon berkali-kali. Iya Pak, mohon maaf saya baru datang. Apa katanya? Bukan Pak Ustadz, tadi mau dibatalin karena Pak Direktur ada acara mendadak. Ya, Pak. Siapa yang nggak dongkol? Jadi menata niat itu susah. Tetapi apakah kemudian kita itu tidak ikhlas? Pasti nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas pada saat itu. Karena saya ada jam lain. Coba kalau saya tidak ke sana, pasti saya bisa untuk ke tempat yang lain. Tetapi kemudian berkali-kali, 2, 3 kali, sampai 5 kali. Akhirnya apa? Udahlah hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Suruh ngomong, yang ngomong sudah datang, ya datang. Nggak ada, jamaah ya tinggal pulang. Nggak ngaruh sama sekali. Jamaah nggak ada yang dengar, waktunya ngajar, ya tetap kita ngajar. Nggak ngaruh sama sekali. Ya, mau jauh, mau dekat, yang penting kita bisa. Nggak ada yang jadi masalah. Jadi, yang pertama, kiatnya kata para ulama, yaitu amal itu harus istiqamah. Lanjutin terus, walaupun belum bisa ikhlas. Ya, karena ikhlas itu tidak muncul bim salabin abrak-gadabrak. Itu satu kiatnya. Ya, sebalas dengan sedekah. Ketika kita sedekah, awalnya nggak ikhlas. Ini orang dikasih duit, diem saja. Pasti. Tapi 2 kali, 3 kali, ya sudahlah, yang penting ngasih. Yang kedua, selain daripada istiqamah terus-menerus amal, yang kedua, jamaah yang mulia, yaitu minta pertolongan ke Allah. Sering-sering baca istighfar. Makanya ada satu doa, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong diriku senantiasa ingat kepadamu dan memperbaiki amalanku. Kemudian yang ketiga, mengingat ya tentang kerugian yang sangat besar ketika orang itu tidak ikhlas. Maka itu yang harus kita pahami. Belajar ikhlas, istiqomah terus-menerus walaupun belum bisa ikhlas, teruskan beramal, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ada dalam 3 kondisi. Sebelum amal, saat amal, setelah amal. Ya harus mampu. Para ulama kemudian mengatakan, bagaimana orang yang awalnya ikhlas, kemudian menjadi tidak ikhlas? Apakah hilang amalan itu? Apakah kemudian orang yang awalnya tidak ikhlas, kemudian menjadi ikhlas? Apakah kemudian bertetap amalan itu? Maka ulama mengatakan, maka nilai itu bergantung kadar keikhlasan yang ada pada dirinya. Itu tentang masalah ikhlas. Tapi yang harus dipahami, ada beberapa amal, yang harus dipahami, ada beberapa amal yang kelihatannya tidak ikhlas, tetapi tidak termasuk dalam kategorinya. Pertama yaitu tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah itu, ini penting. Tahadus bin ni'mah itu menceritakan nikmat. Gimana Ramadan? Alhamdulillah, Ramadan tahun ini saya bisa menghatamkan Al-Quran sampai 3 kali. Biasanya tidak pernah hatam. Dengan adanya pandemi saya bisa banyak menghatamkan di rumah. Tidak ada keinginan untuk riya. Tetapi ia hanya tahadus bin ni'mah. Ia ceritakan kondisi batinnya yang senang. Itu tidak termasuk, tidak ikhlas. Ya, itu namanya tahadus bin ni'mah. Menceritakan nikmat. Satu. Yang kedua adalah lisyafa'ah. Memberikan pertolongan orang. Umpamanya ada yang senang bangunin sahur, tahajud yuk, tahajud udah jam sekian, nggak ikhlas. Ya, tahajud saja pakai seperti ini, pakai sharing-sharing seperti ini. Kayaknya nggak ikhlas, saya juga bisa bangun jam 2, jam 3 saja pakai. Enggak. Dia bangunin jam 3 itu semata ingin kawannya yang lain itu bangun. Sepertinya tidak ikhlas. Tetapi tidak termasuk kalimat itu. Buka dalam surah An-Nisa ayat yang ke-85. Dan yang ketiga, tadi memberikan semangat kepada orang itu tidak termasuk dalamnya. Yang ketiga, yaitu pujian dari orang. Pujian dari orang tanpa ia inginkan. Pujian dari orang tanpa ia inginkan. Itu pun juga tidak termasuk kategori itu. Datang seorang, ya Rasulullah, aku melakukan amalan, kemudian orang-orang memujiku. Apakah aku tidak ikhlas? Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kebaikan untukmu
Jadi artinya itu tidak kau inginkan, tapi Allah menyegerakannya. Allah berikan nilainya di surga, tapi Allah segerakan sedikit DP yang ada di dunia dengan menaruh cinta seorang kepada engkau. Jadi pujian orang lain tanpa keinginan kita, ya, itu tidak termasuk kategori tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama belajar ikhlas. Ada yang lain silahkan. Silakan yang lain Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Silakan. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu, silakan. Tangan tuh. Enggak Ustaz. Insya Allah yang lain. Ustaz, Pak Broto bagaimana? Tadi apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya tadi. Ya, cukup menarik sih, tadi ada 3 poin yang saya catat ya Pak Ustadz ya. Terus latihan ya, latihan terus beramal supaya kita bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, minta tolong kepada Allah. Terus yang ketiga tadi kita senantiasa mengingat kerugian yang besar kalau kita tidak ikhlas, dan itu semua bisa diperoleh dengan banyak belajar dan mengaji. Alhamdulillah. Ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, jazakallahu khairan katsira Ustaz atas nasihat, tausiah dan ilmu yang begitu bermanfaat buat kita, bahwa kita sudah bisa mendapatkan bahwa ketika kita melihat janji Allah di bulan Ramadan itu adalah diampuninya segala dosa yang ada, sehingga ketika dosa itu diampuni maka Allah akan memberikan kepada kita surga, Allah akan memberikan kepada kita ketenangan, Allah akan memberikan kita ilmu yang banyak sehingga kita bisa lahir sebagai layaknya seorang bayi dan seterusnya. Ini adalah satu ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Semoga amalan Ustaz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Maka dari itu kita selesaikan dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, makasih.